Nah, jadi Riana ini seperti yang tadi saya bilang, dia ini aktif di Marbot Al-Huriyah IPB. Oh, karena ternyata ada basic ketua rohisnya dia dulu ke SMA. Nah, ini bisa diceritain nggak? Gimana perjalanan ente kok bisa jadi Marbot Al-Hur? Harusnya gue tanya ente lah. Kan ente lagi diwawancara. Coba gimana awalnya? Ya. Biasanya waktu semester 1 tuh, semester 1, semester 2 tuh belum menemukan jati diri ya. Waktu di IPB itu masih banyak mengeluh, masih banyak males gitu kuliah gitu kan. Oh iya, sebentar. Sebelum dilanjut, di titik mana ente udah mulai nerima nih? Ah ya udahlah, polisi itu diiklasin, IPB nih yang harus dijalanin. Itu pas lagi di titik mana tuh sebelumnya? Perasaan sampai saat ini gue belum bisa nerima. Ya udahlah. Ya udah. Masih apa ya? Masih berhalusinasi, masih berimajinasi bahwa gue itu bakal jadi seorang polisi gitu. Walaupun ternyata nggak mungkin gitu terus saat ini. Ya udah lanjut aja deh tadi. Semester 1, semester 2 belum nemu jati diri terus. Nah. Masuk deh gue Marbot. Belum, masa langsung gitu. Oh iya benar. Ya pokoknya semester 1, semester 2 tuh gue belum menemukan kepercayaan diri bahwa gue itu mahasiswa IPB gitu. Sampai kemudian ya imbasnya ke IPK coy. Gue gak pernah belajar, males-malesan. IPK gue itu menyedihkan sumpah. Tahu aneh, tahu. Lanjut. Masalah gitu tahu aja lu. Ya pokoknya rasanya ngejalanin gue itu berat gitu, nggak pakai giro mungkin ya sekarang kita ngomongnya, nggak pakai giro, nggak pakai gue itu masih semangat gitu, maksudnya nggak semangat, kurang semangat ya kuliah. Wah, nggak semangat lah pokoknya. Sampai kemudian ya salah satu yang jadi wasilah gue semangat itu adalah Marbot. Gitu. Ketika gue ya coba-coba aja lah, ya udah daftar Marbot gitu, barangkali menemukan lingkungan baru gitu yang bisa lebih membentuk diri, meyakinkan bahwa kita tuh ya benar-benar kuliah gitu. Masuk Marbot deh. Ya benar. Wallahi gue masa berubah itu di Marbot gitu. Maksudnya membangun kembali cita-cita gitu. Ada punya harapan gitu. Nah, jadi kan ente itu mendaftar Marbot, itu pertama kali tahu dari mana gitu maksudnya? Kalau tahu sih, tahu dari ente juga kayaknya lah. Iya. Gue inget dulu waktu kita di RC itu kita pernah ngobrol dulu. Iya. Gue inget banget lu pakai topi dulu tuh. Khas banget gaya lu lah. Iya lah. Pakai jaket gitu. Gimana tuh ceritain. Kalau namanya tahu ya kan kita sholatnya di Al-Hur, bro. Oh iya betul. Ada yang azan pakai rompi. Dulu kan keren Marbot, bawa HP. Allah. Itu kan kayak polisi juga lah. Iya. Terus. Ya akhirnya gue sih lebih ingin ke lingkungannya sih dulu, maksudnya kayaknya di asrama enak ya, ada kiai-kiainya juga, ada ustadz-ustadznya juga gitu kan, dekat sama Ustadz Syam, terus di Marbot bisa, intinya gue sih ingin berubah hidup lah, bisa lebih disiplin dan lain-lain gitu ya, ternyata enggak gitu. Ya gitulah, ada keinginan-keinginan. Sama ya gue inspirasi banget lah sama dulu anak-anak Marbot dulu 51, 50, 59 ya. Nah, sama gue dulu tahsin waktu dulu ada namanya tahsin tahsin Ramadan lah gitu. Nah dulu waktu itu gue sama Bang Ahmad Falah. Oh, Ahmad Khairul Falah. Nah gue tahsinnya sama beliau gitu. Dan gila, dia kan sering cerita berprestasi gitu kan. Terus dia Marbot, anjay. Gue pikir, jadi Marbot bisa dapat segalanya gitu. Nah udah, gue kan terinspirasi gue sana, rasa terdorong gitu. Coba-coba aja lah daftar Marbot gitu. Dan lu tahu nggak Lai? Gue tuh waktu seleksi Marbot adalah orang terakhir. Enggak, bukan ente orang terakhir. Oh bukan? Bukan. Nah ceritain dulu nih. Gimana ceritanya deh waktu itu kita ketemu di RC itu?
siapa duluan dan ngapain ya waktu itu ya? Beli makan kayaknya. Pulang kuliah sore-sore kalau nggak salah. Pokoknya gue tuh inget ada spanduk OR. Terus lu kan PJ-nya kan, gue masih inget lu. Terus sumpah ketika gue lihat nama lu di spanduk itu, wajah ini orang keren, soleh, sumpah banget. Ini people banget lah itu. Ya udah, gue kan udah semi tahu tuh dulu, oh lu tuh yang namanya Fahri Al-Rasyidi lu gitu kan. Nah itu pertama kali ente tahu itu di mana ya? Tahu dari mana? Kalau itu aneh maksudnya yang jadi PJ-nya? Spanduk lah. Bukan. Ya kan di spanduk kan nggak ada foto aneh, adanya nomor HP doang. Tahu aneh dari mana maksudnya? Dulu kayaknya kita pernah ini deh, pernah SMS-an gitu, zaman SMS dulu kayaknya. Pernah SMS-an, terus kan gue dengar cerita orang yang mana Fahri itu. Nanya-nanya gue lah. Nah pas di RC itu kita, ente tuh nanya apa ya? Kan ente duluan kalau nggak salah yang nyapa ya? Jadi marbot ngapain aja gitu kan, gue dulu nanya. Belum sejauh itu sih, belum nanya mau daftar marbot, teman baru nanya, kalau jadi marbot ngapain aja, bisa nggak kayak gini, bisa nggak kayak gitu. Kita kuat tuh. Terus lu bilang, coba aja daftar dulu gitu kan. Ya udah gue daftar. Jadi gara-gara aneh juga nih. Lu yang jauh sini marbot lah ya. Terus akhirnya ente daftar. Pokoknya gue tuh sebelum waktu ada pendaftaran tuh gue sempat ke UI dulu, ke Masjid Salam UI buat ngafal Quran itu. Gue izin sama lu dulu. Gue izin 2 hari gitu kalau nggak salah. Sabtu Ahad, Jumat Sabtu Ahad atau Sabtu Ahad, Jumat Sabtu Ahad gue tuh izin buat daurah menghafal Al-Quran 3 hari 1 juz kalau nggak salah ya. Sampai gue tuh izin buat mengakhirkan seleksi apa gitu, wawancara atau apa ya. Ya, terus? Ya akhirnya gitu, gue balik lagi ke Bogor, gue seleksi tuh wawancara sama Kak Oman dulu, Kak Oman gue yang di wawancara. Ya. Gue dulu bayangkan wawancara sendirian di sana yang gelap, jelas banget sama saya. Soalnya ente susulan kan soalnya ente kan. Ya. Nah, dari awal dulu coba. Jadi kalau marbot itu dibuka pendaftarannya itu kapan dan persyaratannya apa aja? Dulu waktu ente daftar. Kalau kapannya gue kurang tahu lah ya. Mana gue inget lupa. Apalagi masalah tanggal-tanggal. Harusnya lu lebih tahu dong yang. Ya kan ente yang lagi diwawancara gimana sih? Jadi kalau nggak salah marbot itu dibukanya itu semester 2 akhir, menjelang akhir, belum akhir-akhir banget. Sebelum UAS semester 2 sebelum UAS. Ya. Jadi pokoknya kalau persyaratan ya marbot dulu tuh apa aja kita lihat berkas, apa aja berkasnya? Sumpah gue lupa lagi. Yang ingat. Gak inget sama sekali. Gimana sih? Diragukan. Gue plasma juga, tapi gue lupa juga gimana dulu inget bekas yang pasca kepemimpinan gue. Jadi kalau zaman gue sih gue bikin ribet, ada surat sehat dan lain-lain. Iya gimana sama ya? Pas zaman lu persyaratan pengen jadi marbot itu apa aja coba? Pokoknya gue cuma perasaan tuh daftar, terus dites aja. Gue inget kalau persyaratan. Oh, bikin tulisan. Kemudian ngirimin apa ya? Foto gitu. Foto, ngisi formulir. Itu aja deh yang gue inget. Pokoknya itu intinya. Terus formulir deh. Pas zaman ente dan kawan-kawan lagi jadi panitia penerimaan, apa tuh persyaratan jadi marbot? Berkas-berkasnya. Nah, kalau dulu waktu zaman gue harus bikin tulisan, nampilin foto. Apa tulisan itu maksudnya tulisan apa? Tulisan itu esai. Bikin esai, lu harus bikin esai, gagasan lu, ide lu tentang buat masa depan marbot khususnya umumnya buat Islam lah. Bikin desain lu buat bisa berpengaruh apa sih gitu kan, kita pengen lihat pemikiran orang. Terus bikin tulisan, terus foto, apalagi. Bahkan kita ditunjang oleh surat keterangan dari dosen. Oh, persyaratannya surat rekomendasi dari dosen maksudnya? Rekomendasi. Terus apa lagi? Kemudian rekomendasi surat sehat dari poliklinik. Surat sehat dari poliklinik. Lagi tuh. Ngisi formulir. Itu aja sih, nggak banyak. Ya.
Nah itu kalau Sama buat yang CV. apa? CV. Oh iya, nah itu ya buat yang nonton, kalian yang nonton kalau pengen daftar ke Marbot nanti boleh dipersiapkan dari sekarang. Ya, terus ada Boleh seleksinya banget tanya-tanya lah. setelah ngajuin berkas dan sebagainya itu secara online atau offline dulu? Dulu zaman offline kayaknya. Gue Zaman masih offline. kayaknya masih zaman ngumpulin di meja ini, di meja regis. Iya, jadi tuh kalau dulu tuh disediain kayak kotak ya buat pengumpulan ya, semua tuh dimasukin dalam map ya. Nah, masukin di situ gitu ya. Kalau dulu ya. Nah, nanti mungkin zaman dulu udah online semua. Iya. Oke. Zaman kita beda. Beda emang. Oke, nah itu tadi persyaratannya. Lalu setelah ngajuin itu ada seleksi apa lagi di Marbot ya? Gila, seleksinya sumpah berat banget. Apa? Coba ada seleksi fisik. Itu yang bikin masuk fisik. Fisik kita diobok-obok tuh. Diapain aja di ada fisik itu ada lari. Fisiknya itu ada lari, push up, sit up, shuttle run, gitu. Ini tuh dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi sumpah yang bikin berkenan tuh apa coba? Es marjan gitu kalau salah ya. Yang di panitia bikin tuh dikasih ke kita, rasanya aku udah capek tuh minum itu, wah enak banget gitu. Dan alhamdulillah budaya itu temurun gitu. Selalu aja dibikinnya gitu es. Terus setelah tes fisik, tadi yang tes fisik ada tes hafalan. Tes hafalan. Biasanya senior kita nanti membacakan surah dan kita menyambung ayat tersebut. Gitu. Nah ini, kemudian Marbot itu sebentar. Marbot ini ada persyaratan khusus nggak harus punya hafalan berapa juz gitu untuk menjadi Marbot Al-Quran? Kalau khusus sih enggak, yang penting kita bisa baca Al-Quran, bisa, ya utamanya baca Al-Quran ya. Hanif, ya maksudnya dalam artian kita ya muslim yang benar lah gitu ya. Sholatnya jalan gitu. Sholatnya jalan, kemudian berperilaku baik. Itu sih yang paling khususnya. Setelah tes hafalan, tes apa lagi? Tes hafalan, tes tasin. Kemudian udah itu gimana tesnya? Nah, tes tasin itu kita membaca Al-Quran dengan seksama, tartil, dipantau oleh juri. Bukan juri, emang lomba. Panitia seleksi maksudnya. Oke, habis tes tasin, terus tes apa lagi? Hafalan. Habis tasin baru hafalan. Oh iya, habis tasin hafalan, terus ada tes apa lagi? Wawancara. Tes azan dulu ya. Ada tes azan kan ya? Ingat ya? Aduh, hafal banget. Oh iya, gue azan sama amin di lantai bawah. Ya kan? Jadi ada tes azan dulu, karena memang salah satu tugas Marbot itu kan azan ya. Lu lebih hafal daripada gue, Lai. Iya kan, tapi ente ini narasumbernya gimana sih? Oke, habis itu diwawancara. Diwawancara itu apa aja yang ditanyain? Diwawancara itu yang ditanyain itu azan dulu deh. Gue dulu azan itu susulan juga kan kalau salah ya. Gue azan itu di lantai 1 dulu di dekat kelas itu di lorong. Dan udah cair sama Amin ya, udah kenal sama Amin, udah di asrama. Tahu nggak lu katanya dulu waktu di azan? Apa? Berisik banget, udah kelas kenceng banget gitu ya. Kita malu katanya. Emang suara ente gede banget sih, sampai ke tempat Ahwat kedengeran. Oh iya, jadi semua seleksi ini dilaksanakan di Masjid Al-Huriyah ya? Iya, di lingkungan Masjid Al-Huriyah. Hanya lokasinya aja yang karena kan olahraga di depan Marbot itu di halaman aula. Lanjut tadi di wawancara itu apa aja? Kalau wawancara sih lebih ke menganalisis dan mengubah ideologi kita lah. Maksudnya lebih ke siapa sih kita ini gitu. Dan komitmen utamanya sih ideologi dan komitmen gitu. Keseriusan kita dilihat. Ya yang paling berat kan selalu jadi momok gitu kan. Sanggup gak kalau lebaran gak pulang gitu. Gila, awalnya berat banget gitu. Gue rasanya pengen pulang banget dulu kan. Gue tuh rasanya pengen, yang namanya pulang itu pengennya ya pulang terus gitu. Gila, harus mengorbankan itu semua gitu. Gue tanya sama kawan, kalau lebaran gak pulang gimana? Gue diam sejenak dulu. Mikir, gimana ya lebaran gak pulang? Tapi di sisi lain gue emang harus melewatkan kesempatan jadi Marbot Al-Huriyah gitu ya. Ya udahlah, gue bismillahirrahmanirrahim. Siap. Masya Allah. Nah, yang wawancara itu Kak Oman doang ya dulu ya? Dulu Kak Oman doang wawancara. Nah, habis wawancara?
Udah ya, itu aja Udah seleksinya. balik nggak selama lagi. Pengumuman. Itu kan pada saat ente jadi pesertanya. Pada saat ente jadi panitia open recruitment apa aja tuh seleksinya? Sama atau ada bedanya sedikit? Sama sih, cuman bedanya di wawancaranya tuh. Gue dikenal, kalau orang yang belum kenal gue, waktu awal-awal disangka gila banget lah. Gitu ya. Iya. Orang yang wawancara sama gue tuh nangis-nangis. Gak ada yang berkutik, paling gak dia gemeter lah. Gitu. Oh, ente pewawancara ya waktu jadi panitia ya? Gak jelas. Gue kan bagian ting. Yang waktu di video ini tuh itu pas angkatan berapa ya? Angkatan ente ya jadi panitia? Apa dia Ya, di bawahnya lagi? Ane panitia. Ane panitia. Nah, jadi pas Riana jadi panitia penyeleksi marbot, pas di sesi wawancara itu direkam, ya Ren ya? Iya, betul. Biar ada bukti nih kamu nih ngomong ini waktu wawancara dulu gitu ya Ren ya? Jadi kita sebetulnya bukan ingin membuka aib orangnya, tapi membantu orang biar berintegritas gitu, punya integritas yang tinggi gitu. Nah, oke. Jadi setelah melalui banyak seleksi itu, ternyata lumayan banyak ya. Jadi ini buktinya bahwa Marbot Al-Hurriyah itu nggak main-main dalam merekrutnya. Jadi dia ini harus benar-benar terseleksi dengan baik dan benar gitu. Jadi nggak semata-mata lu soleh, lu masuk marbot. Enggak. Jadi ada seleksinya juga. Nah, setelah masa seleksi ini, itu diapain lagi sebelum jadi marbot yang sah? Yang pertama banget, gue inget, gue di SMS sama lu lah. Oh, itu kumpul. Itu pas ininya ya, pengumuman diterima atau enggaknya gitu ya? Gitu ya? Iya, pengumuman diterima. Oh, waktu dulu gue tuh dulu di SMS, iya benar-benar. Kumpul di mana ya, di Abu Bakar dulu. Sama Kak Krisna itu, di Mihrab gitu, di Abu Bakar ya. Sama Kak Krisna lah, Kak Krisna beres azan kalau nggak salah dulu. Lo kumpul sama kita, dinasehati. Habis subuh ya? Habis subuh atau? Malam kalau nggak salah. Oh, malam. Sisa. Nah, kita nginep di sana. Lu diceng-cengin ya, kalau nggak keterima, ya harus sabar dan lain. Oh, gue tuh udah ngerasa udah. Ya Allah, ya Rabbi. Oh, itu juga semuanya lagi, ya? Semua peserta ya dikumpulin? Enggak, 8 orang doang. Oh, udah 8. Cuman gue kok janggal juga ya. Maksudnya janggal tuh kok cuma 8 orang yang dipanggil, yang lain kemana? Dari berapa peserta waktu itu yang daftar? Harusnya lu juga lebih tahu lah. Ente dibilang ente yang diwawancarain. Kayaknya 40 lebih mungkin. Terus lebih. Akhirnya di SMS ya, 8 orang itu suruh datang. Terus apa aja yang dibilangin oleh Kak Krisna? Oh iya, jadi Kak Krisna ini Presiden Marbot waktu dia itu angkatan 49, angkatan 2012. Presiden Marbotnya Kak Krisna. Ngomong apa aja waktu itu Kak Krisna? Pantesan gue dibimbing sama Kak Krisna. Oh, hebat ternyata dia. Terus bilang apa pokoknya aja? Gue dinasehatin lah gitu. Bagaimana seorang Abu Bakar itu lembut, tapi penyayang, tapi ya disiplinnya tegas, keras. Dia punya pendirian yang kuat. Bagaimana Umar itu sosok yang bengis terhadap kezaliman, bengis terhadap kemaksiatan. Tapi beliau adalah orang yang kemudian tegas dalam menegakkan syariat Islam gitu. Ya gue banyak diceritain kisah-kisah lah. Kemudian gue di istiqomahin buat bener gak lu sih di marbot tuh gitu. Lu mau jadi bener gak? Dan jalan apa ketika lu jadi marbot mau kayak gimana sih? Lu tuh apa yang mau lu berikan gitu. Ya mau lagi lah gitu. Nah, setelah itu sama Kak Krisna ngapain lagi tuh? Umar kalau nggak salah. Masuk Umar ya. Nah, jadi di marbot ini udah seleksi yang tadi itu pengumuman belum keterima fix sebagai marbot. Ada yang namanya lagi itu Umar. Umar itu adalah ujian marbot. Coba diceritain. Apa aja rangkaian Umar ini? Kalau gue inget Umar, gue ngenes banget sumpah. Masih inget Umar gitu. Gue masih inget. Lu kasih gue agam tau. Dari awal. Jangan ceritain langsung ke inti. Jadi Umar itu ngapain Umar dulu awalnya? Terdiri dari beberapa rangkaian yang pada puncaknya adalah jangan dulu puncak deh. Kita ada magang marbot gitu kan. Iya, dari awal dulu. Ada magang marbot sampai nanti puncaknya Umar. Magang marbot itu kayak kita azan dulu, ikut azan, ikut hirosah, jaga malam, ikut piket, hirosah sholat,
jaga asrama Ramadan gitu. Ya kita magang dulu, melakukan apa yang marbot pada umumnya lakukan gitu. Sampai nanti pada akhirnya rangkaian Umar gitu. Umar itu kita tengah malam tidur di mana ya waktu itu ya? Di marbot kayaknya. Tidur di marbot, kemudian malam-malam bangunin. Dulu apa namanya? Jadi kita kayak macam jurit malam gitu. Gitu. Kalau istilah di TNI-nya apa ya? Cakra apa ya? Cara ke malam kalau istilah TNI-nya. Di militer cara ke malam. Sama lah, kontennya jurit malam gitu. Tapi kontennya sumpah berfaedah banget ya kalau di marbot itu. Kontennya banyak banget. Yang gue inget itu dulu kita jalan ngelilingi IPB ya, bayangkan malam kita jalan ngelilingi IPB gitu ya. Gila, siapa bilang marbot itu nggak takut? Sama takut gitu ya. Gue cuma sambil jalan tuh. Astagfirullahaladzim. Sendiri-sendiri apa berdua? Apa? Sendiri, ada jaraknya gitu. Jadi buat yang nggak tahu, IPB itu masih banyak hutannya di dalamnya ya. Jadi nggak murni gedung-gedung fakultas doang, masih ada hutannya. Jadi lumayan lah ya kalau buat jalan malam-malam di IPB. Wih, bukan lumayan lagi itu. Kalau orang yang pertama ya ngeri lah lumayan. Kalau baru setahun itu ngeri di IPB itu. Terus? Pokoknya gue inget sih pos-posnya apa aja, tapi gue inget tuh yang paling berkesan tuh gue tuh kalau nggak salah dulu gue di kubur hidup-hidup tuh gara-gara nyari apa ya, pokoknya gue di kubur hidup-hidup diazarin sama imam lah dulu gue di kubur hidup-hidup di antara bedengan singkong, gila banget tuh di Pumdos. Gue disuruh pura-pura mati diazanin, tapi semua itu ngefeel banget lah, rasanya ngefeel banget sumpah. Kita di sana apa ya, ya Allah bener yang namanya mati itu kayak gini, sempit gitu kan, gelap, diazanin, orang tuh gak ada yang ikut, cuma kita doang, ditemenin amal doang, semua sumpah gak ada yang ikut kecuali amal ibadah kita. Di sana bener-bener muhasabah, sadar gak gue di sana. Ya ternyata hidup itu cuma gini dan gitulah, sementara banget gitu. Apa yang kita punya gak ada yang dibawa sama sekali gitu. Dengan simulasi itu gue sumpah ngena banget gitu, ngeri banget gitu. Nah, jadi di puncak ujian marbot itu tadi yang seperti Riana bilang, di situ ada jurit malamnya atau yang bisa disebut muhasabah gitu ya. Nah, di muhasabah ini ada berbagai macam pos. Nah, salah satunya tadi yang Riana ceritakan itu ada pos kematian gitu ya, di mana para peserta ini diajak untuk merasakan langsung di kesepian malam, di kubur hidup-hidup gitu ya, matanya merem, benar-benar merasakan. Nah, selain itu ada pos apa lagi yang Anda ingat? Itsar. Apa tuh? Kayak gimana? Sumpah itu gue ngenes banget sampai hari ini. Gue bayangkan ditawarin air susu sama air kopi dong. Oh nggak salah gue sama almarhum Fadli gitu kalau nggak salah ya. Sama siapa ya? Jadi berdua. Ya berdua satu pos itu. Terus sama almarhum Fadli kalau nggak salah. Sama siapa ya? Sama siapa? Posnya itu sama siapa? Yang jaga posnya? Ente bukan kalau yang akhir itu? Bukan. Oh, yang akhir Karoyan. Iya. Yang akhir Karoyan. Iya. Ente kalau nggak salah yakin? Yang susu sama kopi itu? Diapain aja coba? Diapain aja? Kita intinya disuruh berukhuwah, beriksaan sama saudaranya, memberikan yang terbaik. Kalau nggak salah yang ambil keputusan itu dulu Fadli. Dia ngambil kopi, nyerahin ke gue susu. Nah, terus? Gila pas diminum, ya Allah, alhamdulillah gue punya saudara baik banget gitu kan. Iya apa? Kasih susu, pas gue minum dengan semangatnya habis capek gitu kan. Gila, asli banget rasanya. Langsung. Terus kopinya itu rasanya apa? Gila, karena kopinya pahit banget gitu. Ternyata nggak ada yang bener gimana itu ya, sumpah ngerjain banget kita dikerjain. Apa pelajaran dari pos itu? Ya kita intinya di sana kita belajar bahwa yang namanya sama saudara itu ya harus memberikan yang terbaik. Berukhuwah itu harus ada, kan ada 5 tangga tahapan ukhuwah gitu ya. Dari ta'aruf, ta'awun, tafahum, ta'awun, takaful, sampai kemudian nanti di puncaknya adalah kita memberikan yang terbaik untuk saudara kita dengan tidak memikirkan diri pribadi gitu. Maksudnya lebih mengutamakan orang lain lah. Itu pula yang diajarkan Rasulullah para sahabatnya. Itu hikmahnya bener ya. Jadi di pos itu tuh sebenarnya kita pengen nunjukin bahwa memang terkadang kita harus berkorban terhadap kawan kita, saudara kita gitu ya. Walaupun
apa yang kita korbankan buat dia belum tentu buat dia itu baik sebenarnya. Seperti ente kan, almarhum Fadli itu udah mengorbankan, dia rela minum kopi demi ente merasakan susu, ternyata susunya itu begitu rasanya. Masya Allah. Ada pos apa lagi, Rin? Selain itu. Nah, dulu paling awal banget tuh hafalan ini. Innama ya'muru masajidallah. Nah, ya, At-Taubah ya. Takut banget tuh. At-Taubah ayat 18 tuh. Lembar paling kanan di tengah-tengah. Woi, keren kan? Masya Allah. Apal nggak sampai sekarang? Lupa tapi. Ya, tapi gue masih ingat esensinya sih. Innama ya'muru masajidallah, pokoknya orang yang memakmurkan ya'muru ya, masajidallah, masjidnya Allah itu di antara ciri-cirinya adalah beriman pada Allah, taat pada Rasul, beriman dan walam yakhsha ilallah. Mereka adalah takut pada Allah gitu. Jadi kalau kita jadi pemakmur masjid itu adalah indikatornya gitu ya. Dan kita harus mencapai ke barometer itu yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Gue baca dulu sedikit deh. Lupa gue nih. Baca Al-Qurannya apa terjemahannya? Dua-duanya. Coba sekalian baca Al-Qurannya. Biar denger nih. Ini suara Presiden Marbot IPB. Suara ngajinya seperti ini. Coba kita dengarkan. Malu-malu. Membaca Al-Quran surat At-Taubah. Surat kebanggaan Marbot ini. Baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan takut kepada apapun. Dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh. Jadi kalau kita belajar dari ayat ini, kita belajar bahwa yang memakmurkan masjid itu hanyalah gitu ya. Jadi ada kata apa ya? Ada penghususan, ada penyempitan makna hanyalah. Dan ini kalau kita berbicara hanyalah itu berarti yang terpilih gitu. Tidak semua dari semua itu, dari semua kejamaan itu hanyalah gitu. Yaitu orang yang beriman kepada Allah, satu poin, duanya hari kiamat, hari kemudian, serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Nah, ada 5 indikator orang yang memakmurkan masjid ya. Kemudian di akhirnya Allah simpulkan dengan, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Insyaallah, jadi kangen aneh. Oke, lanjut. Habis itu ada pos apa lagi tuh? Pos terakhir ya? Apa masih ada pos lagi? Nah, itu karoyan. Nah, di sini kok bisa ya gitu ya? Kok bisa kayak gini? Apakah settingan yang kebetulan atau kok memang udah direncanakan dengan matang gitu? Gimana? Jadi dulu kita tuh kalau nggak salah dikasih konsumsi dulu atau gimana ya? Atau habis pokoknya sama karoyan dinasihatin. Tapi gue lupa isi nasihatnya. Tapi gila, kita tahu lah kapasitas karoyan kayak gimana ya? Hebatnya gimana gitu. Tenang banget lah dulu. Makasih. Sampai kita tuh ngeh banget. Pada akhirnya ujung-ujungnya kita disuruh jalan. Gue lupa nama bloknya itu tuh. Pokoknya di Pumpung itu yang rumah pada dosen siapa tuh? Yang Mawar itu sana ke ujung, yang ada pohon yang doyong itu, jalan aja ke ujung. Gila kan kita, yang penting katanya clue-nya tuh jalan bareng-bareng, nggak boleh saling meninggalkan. Masya Allah. Kita jalan berdelapan tuh kan, sana jalan. Di ujung tiba-tiba gila, bukan main tuh kagetnya. Digonggong anjing, bro. Tengah malam itu tuh. Itu panitia yang kedenger ada suara anjing juga pada ketawa. terus. Gue bingung makanya. Ini settingan yang sengaja atau settingan yang kebetulan gitu. terus. Ya, ini yang lucunya lagi. Nah, gitu kan itu bareng-bareng
jangan meninggalkan apapun yang terjadi gitu kan, clue-nya itu. Gila kalau ada anjing itu bubar semuanya. Kita punya kenceng-kencengan lari dah. Terus udah. Terus sampai akhirnya balik lagi gitu. Terus kata Kabayan, ada apa di sana? Katanya ada apa pelajarannya gitu kan. Apa kan? Jadi sumpah. Jadinya dalam kondisi situasi sesulit apapun yang namanya udah kuah, kita udah berjanji untuk sama satu rasa gitu ya, satu perjuangan, ya harus saling tolong-menolong sesulit apapun. Dan itulah alhamdulillah yang kita rasakan kan, Lusni kan bersaing buat saling ininya, saling bahu-membahunya lah. Itu ukhuwahnya. Sampai kemudian itu yang kita tanamkan terus ke adik-adik kita juga gitu. Sampai mungkin itu tidak akan lepas sampai kapanpun. Dan itu yang harus kita jaga gitu sebagai senior. Jadi ternyata kalau dibilang emang kayak mudah ya untuk menjaga ukhuwah dan sebagainya. Kayak mudah, sumpah kayak mudah, kayak gampang, kayak bisa dong gitu. Ternyata kalau ada musibah, kalau ada kesulitan, kalau bahkan mungkin harta kebahagiaan mungkin ya tetap aja gitu untuk menjaga perasaan satu orang itu beratnya minta ampun, nggak mudah. Karena emang yang namanya menjaga ukhuwah emang harus terus menerus ya dilakukan, nggak bisa eventual, nggak bisa semalam jadi gitu. Ya. Bahkan Rasulullah itu kan menyarankan 3 metode yang kemudian disarankan untuk bagaimana kita membangun ukhuwah satu sama lain. Namanya adalah makan bareng. Kedua adalah tidur bareng. Ini adalah safar bareng, jalan bareng. Makanya di Marbot itu kan ada makan bareng, tidur jelas gitu kan, kayak nyentet gitu, kayak lebih dari 3 itu Marbot. Gitu. Apalagi itu lagi kajian, pada tunduk semua tidur bareng kajian gitu. Yang nggak pernah mandi bareng aja ya? Mandi bareng aja nggak pernah. Pernah lah, waktu gue Wisma kan kita mandi bareng di charter. Ya, bukan di kamar mandi. Oke, habis sampai bareng itu. Habis itu udah selesai ya rangkaian Umar ya? Atau ada lagi? Selesai. Udah kita menjalankan tugas-tugas seperti biasa, kemudian pindahan kalau nggak salah. Pindahan dari asrama. Nah, jadi ya. Jadi setelah masa seleksi yang tadi, nah itu ada yang namanya belum. Satu lagi bro, tahu yang paling inti apa? Dari ayahanda kita semua, Al-Ustadz Syamsuddin. Oh iya. Itu mah bro. Itu pas udah diterima itu mah. Iya. Ada ya. Iya. Itu kan istilahnya kayak penyambut lah gitu. Ya, penyambutan marbot baru sekaligus penyampaian dari Ustadz Syam untuk mengingatkan semua marbot gitu. Nah, jadi di masa ujian marbot ini, seluruh peserta ini, calon marbot baru ini, dia ini nginep ya. Jadi semua rangkaiannya itu nginep. Jadi mereka itu udah mulai tinggal di Al-Hur. Pokoknya harus standby di Al-Hur, di salah satu ruang di Al-Hur ya. Waktu itu belum ke asrama. Dan hanya boleh ke asrama marbot itu kalau menjalankan tugas aja selama magang tadi ya, ya Ren ya, gitu ya. Paling ambil kunci doang sama tugas doang, piket lah. Nah, waktu itu tuh ente UAS di sana apa enggak? Gila, UAS di sana? Di Ali? Ngerasain ya? Sama, aneh juga dulu. Udah jadi Ali semua. Dulu masih berabe banget, ribet gitu. Tidur di Ali, mandi di asrama gitu. Belajar bawa buku ganti ke asrama. Ribet banget semua ngerasain dulu. Janganlah balik asrama TPB Al-Hur ya gitu ya. Capeknya gitulah bolak-balik gitu lah. Belum lagi harus ada sodung dulu masih ada. Iya. Nah, itu tadi kita kilas balik untuk masa-masa sebelum diterima menjadi marbot. Nah, setelah diterima menjadi marbot ini, apa saja tugas seorang marbot Al-Huriyah IPB? Coba dijelaskan. Jadi buat teman-teman adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa baru yang pengen daftar jadi marbot, yang pengen jadi marbot IPB, biar tahu nih. Jadi tugas marbot itu apa aja sih sebenarnya? Marbot IPB khususnya. Gila nih, gue sebagai mantan Pesma malu kalau nggak bisa ngejelasin ini. Ya tapi sih intinya sih kita ya tadi ya'muruna masajidallah gitu ya. Kalau di Al-Qur'annya mengatakan bahwa ya'muru masajidallah ya, nggak pakai nun. Ya'muru masajidallah. Tapi pada teknisnya adalah, pada umumnya adalah kita memakmurkan masjid, tapi secara teknis apa aja sih Al-Huriyah di Al-Hur itu? Pertama yang paling pokok ya, bagaimana kita memindahkan sholat ya,
dari mulai azan, ya persiapan azan, iqomah gitu, jaga barang-barang orang yang sholat gitu ya. Kemudian menyiapkan kajian, memberikan apa namanya istilah itu? Amal khidami. Jadi amal yang sifatnya pelayanan bagi umum. Jadi kita punya operator pelaksana program masjid gitu. Yang paling seru ya itu sih yang kita hari ini sama-sama tidak merasakan ya. Paling sedih gue itu kalau ingat Ramadan, apalagi kalau Ramadan di Al-Huriyah. Kita harusnya sebagai marbot apa ya? Juga yang sama akan kesedihan ketika kita tidak merasakan euforia Ramadan di Al-Huriyah itu. Benar. Gila bro, 4 tahun mungkin 4 tahun ya di masjid. BSR-an. Jadi aneh ngedengar kabar bahwa Al-Huriyah itu tidak mengadakan BSR, tarawih selama bulan Ramadan itu agak sedikit sedih juga sih sebenarnya. Karena euforia marbot itu ya di Ramadan. Ibaratnya spirit seorang marbot tuh ya. Betul. Sebenarnya ya. Bakal kelihatan jiwa aslinya ketika di Ramadan, jiwa leadershipnya, jiwa tanggung jawabnya. Betul sekali. Ramadan itu betul membuka tabir seseorang lah. Itu juga menjadikan seseorang menjadi orang yang asli gitu. Potensinya kelihatan. Cobaan sebagai marbot juga banyaknya di Ramadan sebenarnya. Ya Ramadan. Belum lagi akademi kita berantakan, bro. Ente itu mah. Ente aneh enggak? Kita nggak tahu dah kita sempat belajar atau enggak tuh. Nah, jadi tugas di marbot IPB itu tadi yang seperti Riana bilang, kita azan sama qomat 5 waktu ya. Jadi full 5 waktu. Nah, selain itu ada tadi menjaga ya. Jadi selama sholat berlangsung itu ada marbot juga yang jaga di belakang. Karena kan banyak kan makmumnya itu adalah mahasiswa yang bawa tas ya, di mana tasnya ada laptop, ada barang berharga. Jadi kita harus jaga dari belakang kayak gitu ya, Ren ya. Nah, ada juga menyiapkan kajian tadi yang si Riana bilang. Jadi di Al-Huriyah itu ada kajian setiap pagi, ada jadwalnya. Kita yang menyiapkan, kita yang menghubungi materi, pemateri ya dulu kayak gitu ya. Nah, ada lagi tugasnya apa Ren? Jaga malam ya. Momok banget ya. Hirosah malam, momok banget. Hirosah malam. Apa tuh hirosah malam, Ren? Ini gak lu dulu gue sempat iklan. Gue hobinya apa? Hobinya hirosah malam. Enggak, apa itu hirosah malam? Coba dijelaskan. Hirosah malam itu kita jadi, pokoknya kan Al-Huriyah itu luas ya. Belum lagi dengan Al-Huriyah gitu ya. Bebas, merdeka. Jadi konsep masjid yang kemudian terbuka sangat untuk siapapun, termasuk tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berniat tidak baik ke masjid gitu. Seperti mencuri misalkan. Masya Allah. Mencuri lah. Makanya di sana diadakan namanya hirosah malam untuk berjaga di malam hari. Gitu. Ya nggak ronda lah kayak apa ya namanya satpam atau skamling ya, ronda gitu. Keliling di tengah malam. Nah ini salah satu yang paling aneh kagum dan aneh paling benar-benar membuat wah ini benar-benar terkagum-kagum sama Masjid Al-Huriyah itu ini Rian. Karena Masjid Al-Huriyah itu benar-benar terbuka 24 jam buat jamaahnya. Masya Allah. Dimana di Masjid Al-Huriyah itu banyak menyelamatkan orang gitu ya yang nggak bisa tidur, bisa mandi di sana. Itu dia tuh poin pentingnya, termasuk kamar mandinya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kalau yang kekurangan air pada berlarinya ke Al-Hur. Dan luar biasanya tuh jarang banget kekeringan Al-Hur itu ya, jarang banget. Insya Allah benar-benar penolong banget lah buat warga-warga IPB. Masya Allahnya di situ yang buat ini. Sehingga setiap malam itu nggak menutup kemungkinan banyak mahasiswa yang pada ke Al-Hur, tidur di Al-Hur. Ya mungkin karena kemalaman anak-anak asrama ya yang sudah nggak boleh ke asrama jadi larinya ke Al-Hur. Atau yang sedang belajar kelompok biasanya tuh ya kalau mau ujian pada belajar bareng di Al-Hur. Nah, sehingga harus ada salah satu marbot yang berjaga pada saat malamnya. Nah, itu disebut hirosah malam. Jadi mereka keliling-keliling ya, ada yang jaga juga di Al-Hur. Nah, itu namanya hirosah malam. Salah satu tugas marbot. Ya, Ren ya? Iya, betul. Nah, selain itu kemungkinan selain kalau itu lu tanya lain, setiap mahasiswa IPB siapapun itu, bahkan maksudnya ketika lu bukan orang Al-Hur gitu, ketika ditanya tentang Al-Hur, jawabannya apa? Nyaman. Nah, betul. Nah, ini poin paling penting nih. Ini poin paling penting benar. Jadi, kalau mahasiswa IPB belum pernah ke Al-Hur, ini ngomongin mahasiswa yang Islam ya. Mahasiswa IPB belum pernah ke Al-Hur, itu nggak bisa dibilang mahasiswa IPB itu dia. Pasti pernah.
Dan kayaknya nggak mungkin sama sekali nggak kalah, nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Bahkan merasakan namanya sakinah ketika di Al-Hur gitu. Masya Allah. Karena 9 dari 10 mahasiswi IPB berjilbab ya. Apa hubungannya? Iya betul. Apalagi kalau hadir sini ya, pakai kerudung, pakai jam tangan, pakai ransel. Ente itu mah bidadari tak bersayap. Nah, jadi selain itu juga ternyata Marbot Al-Hur ini mengerjakan kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam ya? Apa aja tuh? Iya betul. Apa aja dan bagaimana tuh? Jadi ya tadi seperti yang saya bilang bahwa Marbot itu adalah operator pelaksana teknis untuk agenda-agenda besar Al-Huriyah, termasuk ya peringatan hari besar. Ini macam ini nih, kita mau menghadapi Idul Fitri. Nah, Masya Allah. Gue inget banget dulu kita ngecat lapangan, yang ngukur lapangan, bersihin lapangan, nyiapin ini dan itunya untuk persiapan Idul Fitri. Bahkan Hatta sampai menghubungi ustadznya yang mau ngisi, nyiapin amplopnya, apa sewanya segala macamnya. Banyak banget dah. Nah, lu masih inget gak ketika gue dulu sama Pras boncingan? Yang bungsrut. Ada aja dasar lagi balapan. Ini kalau Marbot 50-51 nonton, 52 nonton, wah gila, mereka pasti inget banget balapan motor road race dulu. Aneh sama siapa ya? Sama almarhum Pak Ajis. Sama Ajis ya? Ajis. Bukan nama almarhum Padli ya, aneh ya? Pas Mak Ajis itu. Lupa aneh. Pokoknya iya tahu pas ente kejadian itu mah. Nah, jadi gue habis ngechat dari ini ya, dari GWW. Pulangnya muter lewat Rektorat ke Papet, Epic. Nah, habis dari Epic itu kan dari pertigaan itu Al-Hur itu, gue kan ngebut tuh kan, balap tuh kan. Hilang, kayaknya yang lain nggak balap, cuma gue doang nih yang balapan. Ente doang. Enggak, ada siapa lagi ya? Ada yang pengen ini. Makanya ente jadi semangat kan? Iya. Padli. Lanjut, terus? Nah, terus pokoknya gue tuh lagi ngebut kan. Di belokan, tiba-tiba ada motor terus ngebut juga. Gila itu motor, ya Allah, ya Rabbi. Dia nggak buang nggak banting setir gitu. Jadi akhirnya yang banting setir gue gitu ke pinggir. Dulu tuh masih banyak rumput, ada rumputnya lah gitu. Gila Pras bawa ember, bawa kuah, dilempar sama dia. Masya Allah. Tangan gue habis dong, segini lebarannya pakai perban. Masya Allah. Iya. Nah, banyak kenangan di Al-Huriyah itu. Banyak banget emang pasti. Al-Huriyah itu pasti penuh kenangan. Jadi itu tugas Marbot ya. Al-Huriyah itu akan memberikan warna dan kisah bagi setiap orang yang hadir di sana. Allah. Nah, itu dia tadi. Jadi selain yang tadi rutinnya ada menyiapkan itu ya hari-hari besar Islam, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kurban, dan Ramadan juga termasuk tarawih dan iktikaf di dalamnya, dan masih banyak lagi sebenarnya kegiatan-kegiatan di Marbot tuh. Yang tentunya memberikan kenangan juga buat semuanya. Bukan cuma buat Marbot sebenarnya Al-Huriyah itu ya kenangannya. Buat semua warga IPB. Ya, Al-Huriyah itu umum semuanya. Al-Huriyah tetap inklusif untuk semuanya. Selama punya niat yang baik. Nah, ini sekarang ngomongin ente. Kok bisa jadi presiden Marbot? Emang ente merasa pantas jadi presma ya? Gimana tuh cerita awalnya tuh? Kok bisa jadi presma? Kalau disebut ngerasa pantas ya, yang enggak kayaknya. Nah, sumpah ya, yang pada syukur tuh lulus semua, tahu yang pada syukur tuh gue tahu lulus semua, kenapa gue yang ditunggu. Hanya gue yang bertanya. Kan ente narasumber, jangan balik nanya, nggak boleh ente. Etika dalam wawancara itu tidak boleh nanya balik. Ya, masalahnya kalau dalam penentuan presma gue gak ikut campur. Ya, enggak ceritain aja. Awalnya gimana? Kok bisa? Proses mekanismenya dari seorang Marbot biasa itu menjadi Marbot presma itu gimana? Syarat wajib jadi presma Marbot adalah Marbot satu. Kalau Marbot gak bisa. Iya dong. Kemudian kita menyiapkan semacam gagasan gitulah, dibingkai dalam visi misi, kampanye, disuruh bikin poster, Masya Allah. Gitu. Debat publik, dialog, banget dah.
Jadi dari Gitu. Marbot ini ada seleksinya lagi kan Ren ya, jadi presiden Marbot itu. Ada gitu. Gimana tuh seleksinya gimana? Tidak semua marbot. Jadi kita seleksinya ini dulu, ngirim berkas dulu, berkas kayak foto, CV lagi, kemudian isei tentang Al-Huriyah apa itu temanya ya? Masjid sebagai peradaban kalau nggak salah dulu. Masjid sebagai peradaban gitu. Kemudian surat dukungan kalau nggak salah, dukungan dari lembaga kalau nggak salah. Gila, malu banget, harus eksternal itu ke lembaga. Nah, jadi di Marbot ini uniknya satu angkatan itu Marbot. Oh iya, ini buat informasi. Jadi di Marbot itu setiap tahun itu membuka rekrutmen dan rata-rata yang diterimanya itu cuma 7 atau 8 orang ya, Rin ya? 7 sampai 8 maksimal. Karena menyesuaikan dengan jumlah kamarnya ya. Nah, setiap tahun itu menerima Marbot baru dan satu angkatan itu 7/8 orang ini itu diwajibkan buat daftar presiden Marbot dulu tuh. Bener gak, Ren? Enggak. Betul. Lalu menyerahkan semua berkas yang tadi Riana bilang. Lalu proses selanjutnya apa lagi tuh? Dialog publik. Semuanya. Debat kandidat. Semuanya atau enggak? Jadi udah ada apa ya? Udah ada eliminasi lah. Dari semua itu sudah eliminasi. Jadi keseriusan orang tuh menjadi seorang presiden Marbot tuh dilihat juga. Maksudnya walaupun semuanya wajib mendaftar, tapi kan orang ada yang konsentrasi serius, ada yang enggak gitu kan. Seperti berkasnya kurang, gitu sengaja banget gitu ngurang-ngurangin. Walaupun kena IKOP kan akhirnya gitu. Masih inget aja ente. Iya. Masya Allah. Terus kita belum ngomongin IKOP nih. Oh iya. Nanti aja udah ini dulu presiden Marbot dulu. Pokoknya pasca semuanya terjadi 3 nama. Dulu itu waktu zaman Ane itu ya, tinggal sisa Ane, si Indra sama si Zul. Gitu. Dulu dikumpulin di bawah sidang. Udah ada zaman Ustaz Asep dulu ya. Udah ya? Udah ada. Dia hadir dalam dialognya kalau kandidat. Kita memaparkan visi misi juga ya diskusi lah, tanya jawab tentang gagasan kita. Ya di sana kita berdebat lah satu sama lain, maksudnya berdebat itu dalam artian bukan berdebat kusir ya, tapi mencari apa sih yang sebenarnya terbaik untuk diberikan pada Marbot itu dan siapa yang cocok ke depan memimpin Marbot ya, dan kriterianya banyak, maksudnya tidak mesti pintar secara gagasan juga, tapi melainkan utamanya dukungan teman-teman sih. Kalau teman-teman nggak support ya, kalau orangnya bagus ya percuma gitu. Tapi kalau teman-temannya support, siap berjuang bareng apapun yang terjadi gitu. Bisa. Nah, jadi di Marbot ini setelah semuanya mendaftar, terpilihlah 3 kandidat utama yang menjadi calon presiden Marbot dan mencari tim sesnya ya, Rin ya. Tim ses, betul. Masih ingat nggak dulu siapa aja tim ses ente? Terima kasih ente sama mereka. Siapapun itu yang jadi ses, makasih ya. Parah, dilupakan. Nah, lalu puncaknya ada dialog publik yang tadi Riana bilang, semuanya memaparkan grand desainnya, tanya jawab, gitu ya. Habis itu apa lagi, Rian? Pengumuman? Enggak. Kita jadi berlalu dulu, pekan depan baru pemutusan. Apa sih maksudnya? Penentuan maksudnya. Musyawarah besar ya? Musyawarah besar Marbot diputuskan oleh internal Marbot gitu ya, dia sama. Nah kan kita orang bertiga itu diasingi gitu ya, diasingkan di Buat Al-Huriyah dulu. Sampai ketiduran ya? Ketiduran. Gila itu, dia tahu apa yang dibahasnya. Kayaknya asik banget itu ngomongin orang, gibah sama orang itu, gibah yang halal itu. Oke, nah setelah waktu Presiden Marbot 51 ada ente nggak pas musyawarahnya itu? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak tuh, nggak ada dong. Ada dong, ada. Ada. Nah, coba ada. Yang ente tahu. Jadi musyawarah besar penentuan Presiden Marbot itu hal-hal apa aja yang dibicarakan? Apa tuh? Jadi yang dibicarakan dalam musyawarah itu ada beberapa aspeknya. Kita lihat ibadahnya seperti apa orang tersebut, kemudian lihat kepribadiannya, leadershipnya, kemudian apa ya, dukungan dari lingkungan. Maksudnya ada orang misalkan ibadahnya bagus,
kemudian leadership-nya kuat, apa istilahnya ya? Pokoknya ketika lingkungan tidak mendukung, itu juga tidak bisa gitu. Jadi utamanya lingkungan harus mendukung. Maksud lingkungan tuh ya teman-temannya sama mengiyakan. Kalau teman-temannya tidak mengiyakan, bagaimana kita kerja bisa klop gitu. Insya Allah ya. Jadi benar-benar internal marbotnya ini harus benar-benar setuju. Minimal sebagian besar itu setuju kalau dia ini marbot. Selain yang tadi Riana bilang, itu juga nggak kalah penting dari segi ibadahnya. Karena seorang pemimpin itu ya ibadahnya tuh harus benar dulu. Contoh. Harus jadi contoh supaya membenarkan para ininya kan. Jundinya lah. Ya, Masya Allah ya. Jadi ente merasa pantas nggak Rin jadi Presma Rin? Kayaknya gue waktu di perusahaan di Presma, gila kodoya gue gede banget, banyak banget kodoya gue kok. Ini orang kok seneng banget ngasih beban gue ya, nggak henti-hentinya gitu ngasih beban tuh. Itu kayaknya tenang jadi marbot gue belajar gitu. Cuman azan, kasih tanggung jawab lebih. Tapi apa boleh dikata ini yang gue rasakan waktu itu ini adalah kepercayaan orang. Ya ada kepercayaan yang gue bikin kuat itu karena gue lihat ketika gue diamanahin jadi presiden marbot tuh hadir kepercayaan orang pada gue untuk kemudian lu tuh bisa lo gitu memimpin orang, lu tuh bisa ditanggung jawabin untuk membawa Al-Hurriyah, marbot dan lingkungan itu menjadi lebih baik lagi gitu. Ya udah gue ya pede aja gitu. Coba aja belajar. Sebelumnya itu dulu nyangka nggak sih kira-kira bahwa ente yang bakal jadi Presma nih, bukan tadi siapa ada kandidat dua lainnya gitu, nyangka nggak sih atau sebelumnya kayaknya mereka nih yang jadi nih gitu, bukan ente? Ya jelas gak nyangka sama sekali. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!